Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom ya, dengan menggunakan akun belajar.id yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Januari tahun 2021. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya lakukan share screen dulu supaya kita bisa mengecek sama-sama. Ya, langkah berikutnya Bapak Ibu adalah silakan Bapak Ibu membuka browser, ya, browser apa saja yang Bapak Ibu miliki. Pada contoh ini saya menggunakan Google, ya, saya gunakan Google Chrome. Ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu. Ya, ini saya logout dulu karena ada akun lain yang saya ngetik. Ya, Bu. Ya, silakan Bapak Ibu ketikkan saja di sini google.com gitu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu silakan klik menu login. Ya. Masukkan user yang Bapak Ibu telah dapatkan. Ya, pada sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengaktifkan akun belajar.id. Nah, sekarang kita login. Kemudian masukkan password yang telah Bapak Ibu buat. Berikutnya, oh, salah. P-nya besar. Ya, Bapak Ibu. Nah, setelah tampilannya seperti ini Bapak Ibu, jadi ini adalah tampilan awal setelah kita berhasil login. Kalaupun kita klik login lagi, ini tidak akan muncul tampilan apa-apa Bapak Ibu ya. Ini menandakan bahwa kita sudah login menggunakan akun belajar.id. Kalau kita menggunakan yang Gmail biasa, menu ini sudah hilang ya. Nah, jadi perbedaannya di sini Bapak Ibu ya. Kalau kita menggunakan gmail.com, maka menu login ini sudah tidak muncul kalau kita sudah berhasil login. Tetapi kalau menggunakan akun belajar.id, kalaupun sudah login, tetap menu login tetap ada. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah silakan mengklik titik 9, saya perbesar tampilannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita banyak bermain di sini nanti, ya, di titik 9. Ya. Klik titik 9, kemudian kita pilih ke bawah cari Classroom. Oh, belum ada ya. Kalau belum ada berarti kita masuk ke sininya dulu ya. Masuk di Drive ya. Klik Drive-nya. Nah, ini adalah Drive yang sudah kita miliki Bapak Ibu ya. Silakan klik kembali titik 9. Baru di sini klik Google Classroom ya. Klik Classroom-nya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini saya perbesar Bapak Ibu ya. Jadi pertama Bapak Ibu klik titik 9 tadi ya. Kemudian klik Drive. Nah, kalau sudah klik Drive baru klik titik 9 lagi. Kemudian klik ini ya, Classroom ya. Kita klik di 9 Classroom. Nah, kita tunggu tampilannya. Nah, di sini Bapak Ibu ini akan banyak sekali kelas-kelas yang sudah saya buat ya. Ini banyak sekali kelasnya. Maka untuk membuat kelas baru Bapak Ibu, kita tinggal klik di sini ya. Nah, saya ulangi. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di pojok kanan ini, ya, pojok kanan atas, saya perbesar tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu klik di sini ya, klik yang tanda plus ini. Nah, kita klik tanda plus. Saya klik. Nah, di sini ada muncul dua menu, ya. Ada join class dan ada create class. Nah, kalau join class ini berarti kalau kita ingin bergabung ke kelas orang lain ya. Kalau create class kita buat kelas ya. Nah, sekarang saya praktekkan saja cara membuat kelasnya ya. Nanti joinnya kita coba lagi ya. Nah, saya klik create class. Nah, di sini Bapak Ibu muncul di sini ya. Create class ini ada class name ya. Nama kelasnya silakan dimasukkan ya. Misalkan saya beri nama saja latihan 01 ya. Nah, ini section subjeknya, roomnya nggak diisi nggak apa-apa. Kalau mau kita isi juga nggak apa-apa ya. Nah, misalkan saya
klik, misalkan terlanjur create seperti ini. Nggak masalah Bapak Ibu, nanti bisa kita edit ya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan sudah salah klik, nggak masalah ya. Nanti bisa kita edit. Kita tunggu prosesnya. Oke, nah ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Ini adalah kelas kita ya. Ini kelas yang sudah kita buat ya. Nah, gimana cara kita ngedit kelasnya? Ini kan hanya latihan 01 ya. Misalkan nama saya nggak muncul, saya ingin nama saya muncul. Nah, kita klik di sini Bapak Ibu ya. Nah nih, ini ada gambar gear atau menu setting, ikonnya setting. Kita klik di sini. Nah, ini muncul lagi sini Bu. Nah, kita bisa description kelasnya, misalkan saya masukkan nama saya. Kita lihat perubahannya apa yang terjadi kalau saya ganti. Nah, jadi coba-coba saja Bu. Oh, ternyata nama saya belum muncul. Nah, klik lagi di sini. Berarti namanya bukan di sini. Oke, dihapus. Saya pindahkan ke section. Jadi coba-coba saja, nggak mau, jangan takut salah Bapak Ibu ya. Jadi kalau salah kelasnya bisa kita delete. Oh, ternyata harus masuk di sectionnya ya. Nah, ini ya. Nah, jadi latihan 1, nama kelasnya, baru ketikkan sectionnya kalau muncul nama Bapak Ibu ya. Yang lain-lainnya silakan diatur ya. Nah, inilah Bapak Ibu cara kita membuat kelas ya. Nah, setelah kelas ini berhasil, tugas kita berikutnya adalah bagaimana cara kita mengundang orang ya. Jadi cara mengundang orang Bapak Ibu bisa melihat di menu atas ini. Ini ada classwork ya, ada people. Nah, jadi kita masuk di people-nya saja ya. Nah, ini kita klik di people. Saya klik people. Nah, di sini ini ada teacher dan ada student ya. Nah, jadi kita bisa mengundang guru, kita juga bisa mengundang siswa kalau kita tahu email siswanya. Tapi kalau nggak tahu ya nanti kita kasih caranya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu begini ya. Nah, kita masuk di sini ya. Ini teacher ya. Nah, saya klik di sininya. Saya akan mengundang guru ya. Nah, misalkan saya undang kepala sekolah saya atau teman saya mengajar satu kelas ya. Pak Suryadi. Nah, ini misalnya saya undang Pak Sur. Jadi kalau namanya sudah tercantum ya tinggal kita klik depan aja sudah muncul ya. Suryadi. Oke, kita invite ya. Nah, kita sudah di-invite aja. Nah, ini Bapak Ibu ya, Suryadi sudah muncul begini ya. Nah, ini berarti sudah masuk satu guru. Nah, sekarang gimana kalau siswa? Nah, untuk siswa Bapak Ibu, kita boleh mengundang siswa di sini kalau kita sudah punya akun siswanya. Tapi kalau kita nggak punya akun siswa, ada dua model, bisa kita undang lewat link seperti ini. Tapi kalau link ini dikhawatirkan kalau gurunya loginnya menggunakan gmail.com, maka dia akan terdaftar sebagai gmail.com ya. Nah, untuk siswa sebaiknya kita undang lewat kode kelas saja. Nah, gimana cara memunculkan kode kelas? Bapak Ibu bisa klik di sini kembali ya. Ini ya. Ini ada di sini. Nah, kita klik yang garis 3 nih Bapak Ibu ya. Kita klik yang garis 3, kita pilih kelas. Nah, kelas ini. Tadi kan di kelas ini kita Bu, latihan 01. Saya klik kembali latihan 01 kelas. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, di googlebelajar.id ini kita sudah dibuatkan sebuah Meet link ya. Jadi link untuk rapat, tapi ini belum aktif. Harus kita aktifkan dulu. Klik seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita centang, kita perbesar tampilannya. Nah, ini ya Bapak ya. Nah, ini kita geser nih. Nah, kita geser seperti ini. Oh, kita oke dulu. Ya, generate link, maaf. Kita generate linknya dulu. Generate meet link. Nah, kalau sudah, inilah link yang bisa kita gunakan untuk rapat. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, kalau sudah kita save saja. Nah, ini akan berubah sudah seperti ini ya. Nah, sekarang gimana kita memberikan kode ke siswa? Nah, kalau ke siswa berarti ini Bapak Ibu. Ini saya perbesar tampilannya. Nah, nih ya. Ini ada kelas code ya, ada kelas kodenya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, ini ya. Misalkan saya copy. Copy, saya pindah ke
notepad saja dulu ya, supaya nanti kode kelas saya tidak hilang. Kode kelasnya ya. Oke. Nah sekarang kita lihat, kalau kita akan melihat berapa orang yang sudah masuk, kita bisa cek di sini Bapak Ibu. Nah ini ya, ini gurunya baru satu, saya sendiri yang buat, Pak Suryadi belum aktif ya. Siswanya belum ada, maka harus ada yang login sebagai siswa. Saya buka contoh satu, misalkan saya buka browser yang lain ya. Saya ketikkan Google. Nah, ini saya login di sini. Nah, misalkan saya menggunakan Gmail ini ya. Nah, jadi email biasa nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kalau untuk siswa, jadi tidak mesti harus belajar.id kalau untuk siswanya ya. Saya login dulu di sini. Nah, oke. Ini saya sudah login. Nah, untuk siswa sama Bapak Ibu. Jadi bedanya ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, kalau kita pakai ini, nah ini ada gambar kita di sini. Ini berarti kita menggunakan akun belajar.id. Tapi kalau kita Gmail biasa, menu loginnya sudah nggak ada. Ya. Loginnya nggak ada ya, hilang. Jadi langsung berganti dengan foto kita dan titik 9 ya. Nah, sekarang saya masuk di sini 9 sini, masuk ke Classroom ya. Nah, saya masuk di Classroom. Ini saya sekarang sebagai siswa Bapak Ibu ya. Kalau yang di sini tadi ini saya sebagai guru ya. Ini saya sebagai guru. Nah, kalau di sini saya sebagai siswa. Nah, saya akan bergabung ke kelas ini. Kelas yang namanya tadi latihan 01 ini ya. Gimana cara bergabungnya? Nah, tadi Bapak Ibu sudah mengcopy di sini ya. Nah, ini ada copy kelasnya tadi Bu ya, kode kelas yang tadi sudah kita copy ya, saya copy di notepad tadi, ini copy kelasnya ya, ini saya copy. Nah kalau saya sebagai siswa maka caranya sama Bapak Ibu ya, kita lihat menu di sini, ini ada tanda plusnya, ini silahkan diklik, klik tanda plus. Nah kalau tadi kita pilih create, sekarang kita klik yang join kelas. Nah ini kode yang dimaksud Bapak Ibu ya, kita kopikan kode tadi, kemudian join. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi saya di sini sebagai siswa saya sudah bergabung. Nah, perhatikan perbedaan menu ya. Kalau di guru ada stream, classwork, people dan marks. Kalau di sini itu hanya ada stream, classwork, people. Nah, jadi di marksnya tidak ada. Karena apa? Di sini saya menggunakan gmail.com, bukan belajar.id. Ya. Kalau belajar.id ada tambahan marksnya di sini ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru bisa ngecek di sini. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi berarti saya sudah punya siswa 1 orang. Ya. Seperti ini Bapak Ibu cara kita membuat kelas dan bagaimana cara kita mengundang guru dan kemudian bagaimana cara kita mengundang siswa. Kalau guru wajib kita ketikkan nama gurunya, kalau siswa cukup kita undang menggunakan kode kelas ya. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita bergabung di kelas dan bagaimana cara kita membuat kelas. Oke, ya, itu Bapak Ibu tadi ya. Jadi tadi kita sudah belajar bersama-sama bagaimana caranya kita membuat kelas, bagaimana cara bergabung di kelas, bagaimana cara kita mengundang guru, bagaimana cara kita mengundang siswa. Ya, nah, itu adalah praktek yang kita laksanakan hari ini. Di pertemuan berikutnya akan kita coba bagaimana cara kita membuat materi-materi yang berhubungan dengan Google Classroom ya. Nanti akan kita coba di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kata-kata yang tidak pas di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Atau mungkin ada yang salah tentang apa yang saya sampaikan, saya mohon untuk dimaafkan Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat siang.